wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat iman. Shalawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kembali lagi kita di jam pelajaran tajwid. Di minggu lalu kita sudah membahas di pasal 1. Pasal 1 itu tentang hukum nun mati dan juga tanwin. Nah, yang pertama ada izhar halqi. Kemarin kita sudah belajar apa itu izhar halqi, terus kita juga udah nyoba cari contohnya di Al-Quran. Sekarang Bunda kembali mengingatkan karena sepertinya ada yang sudah paham tapi ada juga yang masih bingung. Nah, sekarang Bunda ulangi lagi. Yang pertama itu ada izhar halqi. Hukum nun mati kan ada 5. Izhar halqi, idgham bi guna, idgham bila guna, iklab dan dan ikfa. Yang pertama itu ada izhar halqi. Izhar halqi itu izhar sendiri artinya adalah menjelaskan atau jelas, sedangkan halqi itu artinya tenggorokan. Kenapa diberi nama izhar halqi, menjelaskan dan juga tenggorokan? Karena huruf-huruf izhar halqi ini hukum bacaannya itu semua dibaca jelas, pendek dan tidak samar. Nah, kenapa diberi nama halqi atau tenggorokan? Karena huruf-huruf izhar halqi ini itu keluarnya dari tenggorokan, makalah disebut sebagai huruf izhar halqi. Apa aja huruf-huruf izhar halqi? Ada 6. Alif, ha, kho, ain, ghin, ha. Jadi gimana hukumnya? Kalau misalkan ada nun mati atau tanwin yang berbunyi an, in, un, atau nun mati atau fathatain, kasrohtain dan domatain yang bertemu dengan huruf izhar halqi tadi, 6 huruf tadi, maka dibaca pendek, jelas dan tidak samar. Ingat ya, pendek, jelas dan tidak samar. Jadi bacanya nggak ditahan, didengungkan atau disamarkan tuh enggak. Jadi harus jelas dan pendek. Gimana contohnya? Misalkan di kata yanha. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf H. Huruf H tersebut merupakan salah satu dari huruf izhar halqi. Jadi bacanya harus jelas, yanha. Nggak boleh yanha atau yanha, itu nggak boleh, tapi harus jelas, yanha. Contoh lain, misalkan min ghillin. Ada nun mati bertemu dengan huruf gho. Gho itu merupakan salah satu dari huruf izhar halqi, jadi bacanya harus jelas. Jadi min ghillin. Contoh lagi, misalkan dzarratin khairat. Di situ ada tanda kasrotain. Dzarratin. Ada kasrotain bertemu dengan huruf, di depannya ada huruf kho. Karena di depannya huruf kho itu merupakan huruf izhar halqi, jadi bacanya harus jelas dan pendek. Dzarratin khairan. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita sama-sama buka di surat Al-Alaq. Kita cari contoh huruf izhar halqi di dalam surat Al-Alaq. Kalian buka juz amanya. Terus kita cari hukum izhar halqi. Kalau misalkan kalian melihat ada nun mati atau tanwin, an, in, un yang bertemu dengan huruf a, ha, kho, kalian garisin karena itu merupakan salah satu atau contoh dari huruf izhar halqi. Kita mulai ya. Kita lihat dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita lihat di situ ada nggak nun mati atau tanwin, an, in, un yang bertemu dengan huruf a, ha, ain, ghin, ha. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak ada. Sekarang kita lanjut ke ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Di situ nun mati atau tanwin yang bertemu dengan alif, ha, kho, ain, ghin, ha
Nggak ada juga ya, adanya nun mati yang bertemu dengan sa. Sa itu bukan huruf izhar halqi, jadi kita lewatkan karena ini bukan contoh dari izhar halqi. Selanjutnya ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan alif ha kho ain ghin ha. Nggak ada juga ya. Lanjut ke ayat 4, alladzi 'allama bil qalam. Nggak ada juga nun mati atau tanwin. Ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ ada nun mati tapi dia bertemu dengan sa. Sa bukan merupakan salah satu dari huruf izhar halqi. Jadi kita lewati ayat ke-6, kalla innal insana layatgha. Di sini juga nun mati bertemu dengan sa, berarti ini bukan huruf izhar halqi. Selanjutnya ayat 7, ar-ra'ahu istaghna. Nun mati bertemu dengan ro. Ini juga bukan merupakan contoh dari huruf izhar halqi. Jadi kita lewati, kita lanjut ke ayat 8. Inna ila rabbikar ruj'a. Di sini juga nggak ada hukum nun mati atau tanwin an in un yang bertemu dengan huruf izhar halqi alif ha kho ain ghin ha. Kita lanjut ke ayat 9. Ara'aital ladzi yanha. Kita lihat di sini ada hukum nun mati atau tanwin an in un yang bertemu dengan huruf alif ha kho ain ghin ha. Ada ya. Kita lihat yang ayat 9 ini yang di akhir, yang yanha. Di sini ada nun mati bertemu dengan ha. Ha akan merupakan salah satu dari huruf izhar halqi. Jadi bacanya jelas, pendek dan tidak samar. Bacanya ara'aital ladzi yanha. Yanha. Dia langsung yanha, dia jadi jelas, nggak samar. Selanjutnya kita lanjut ke ayat 10. Abdan idza shalla. Nggak ada ya, nggak ada hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf izhar halqi. Nah, sampai ayat 10 ini kita baru menemukan satu hukum izhar halqi, yaitu di ayat 9 nun mati yang bertemu dengan huruf ha. Kita lanjut ke ayat 11. Ara'aita in kana 'alal huda. Di sini ada hukum nun mati tapi bertemu dengan ka. Ka itu bukan huruf izhar halqi. Jadi kita lewati, berarti nggak ada di ayat 11. Ayat 12, au amara bit taqwa. Di sini juga nggak ada nun mati atau tanwin. Kita lanjut ke ayat 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Di sini ada nun mati bertemu dengan ka. Nah, ini bukan huruf izhar halqi. Kita lanjut ke ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Di sini ada nun mati atau tanwin bertemu dengan alif ha kho ain ghin ha. Nggak ada. Terus kita lanjut ke ayat 15. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Perhatikan nun mati atau tanwin an in un yang bertemu dengan huruf alif ha kho ain ghin ha. Coba lihat di situ, ada nggak? Ada nun mati tapi bertemu dengan la, berarti bukan. Lalu ada nun mati bertemu dengan ta juga bukan. Terus ada tanwin an bertemu dengan huruf ba, berarti bukan juga ya. Nah, di ayat 15 ini berarti nggak ada hukum izhar halqi. Kita lanjut ke ayat 16. Nasiyatil kadzibatin khati'ah. Di sini ada tanwin nasiyatin. Nasiyatil kadzibatin khati'ah. Tapi bukan bertemu dengan huruf-huruf izhar alif ha kho ain ghin ha. Berarti bukan. Kita lanjut ke ayat 17. Falyad'u nadiyah. Di sini juga nggak ada. Ayat 18, sana ada zabaniyah. Nggak ada juga ya. Ayat terakhir, ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nggak ada juga nun mati atau tanwin an in un yang bertemu dengan huruf alif ha kho ain ghin ha.
Nah, berarti di surat Al-Alaq ini hanya ditemukan satu hukum izhar halqi. Nah, tadi kita nemuin hukum izhar halqi di ayat 9 yang bunyinya ara'aital ladzi yanha. Di situ ada nun mati bertemu dengan ha. Jadi dibaca pendek, tidak samar dan juga jelas. Nah, itu tadi merupakan penjelasan ulang dari izhar halqi. Bunda harap kalian bisa memahaminya lebih baik lagi dan juga bisa mempraktekkan untuk sehari-hari. Jadi kalau kalian ngaji, kalau ketemu dengan huruf tadi, huruf alif, ha, kho, ain, nun, ha yang sebelumnya ada tanda nun mati atau tanwin an, in, un atau fathatain, kasrohtain, domatain, maka itu dibaca jelas, pendek dan tidak samar. Jadi kalau misalkan ngaji, nggak ada lagi yang salah tentang bacaan huruf izhar halqi karena sudah diajarkan di pelajaran tajwid. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk orang-orang sekitar kalian bisa mengamalkannya sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.